Ya, 2 tahun ke depan ya saya bertugas ini dan semoga masih tetap di sini. Kalau tidak ada kebijakan dari pimpinan saya harus bergeser lagi kemana. Ya, oh iya. Besok kita ganti masih. Ya, itu biasa jadi. Sudah terlalu lelah dia kalau mau untuk ngomong itu sudah jerit dia. Ya, ditekuk-tekuk sana sini sudah berapa tahun Bu Warni? Sejak dengan PNS lah. Baik, Bapak dan Ibu, saya memposisikan sebagai pelayan panjenengan ya. Saya Pak Anwar ini pelayan panjenengan. Jadi sebagai pelayan tentunya saya harus bisa mengakses, juga harus bisa untuk mengerti, juga harus bisa menjembatani ataupun ya kalau menyelesaikan itu syukur ya kita bisa bersama menyelesaikan tentang problem-problem yang ada di dalam ketugasan kepala sekolah di masing-masing sabang. Ya. Jadi Bapak dan Ibu itu harus kami layani problem-problem yang ada di sekolah yang bukan merupakan domain atau pernah Bapak Ibu menyelesaikan itu, kami berdua harus membantu menyelesaikan karena kami mempunyai akses untuk lebih menyelesaikan itu ketika persoalan itu harus dibawa ke atas. Panjenengan berposisi melayani Bapak dan Ibu guru atau PTK pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan. Itu hierarkisnya begitu Bapak dan Ibu. Jadi tidak bisa Bapak dan Ibu itu melayani saya. Ya, itu paradigma bagi saya, paradigma yang terbalik. Saya yang harus melayani Bapak dan Ibu sesuai dengan kemampuan kami, gitu. Selanjutnya Bapak dan Ibu pada saat ini seperti yang saya sampaikan bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, keluarga besar Korwil Bidik Kapanewon Wonosari ini menjadi barometernya korwil-korwil yang lain ya. Di dalam kesempatan kemarin pertemuan pertama di Sasam itu saya katakan Korwil Bidik Kapanewon Wonosari ini menjadi epicentrumnya ya. Kalau itu mengambil istilah dari BMKG pusat gempa. Tapi kalau dikonotasikan ini merupakan pusat pergerakan. Jadi pergerakan di Korwil Bidik Kapanewon Wonosari ini itu berimbas ya menjadi virus kebaikan, menjadi virus semangat untuk 17 korwil yang lain. Ya. Apapun inovasi-inovasinya, apapun perubahan di dalam regulasi itu yang menjadi barometernya adalah kita yang ada di sini. Oleh karena itu kita ya bolehlah untuk selalu confident ya di dalam menjalankan tugas bahwa kita itu mesti sering teman-teman yang ada di luar Wonosari itu bertanya bagaimana kalau di Wonosari tentang ini. Pada waktu saya contohkan tentang perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum itu yang di barometer ya tentu di Wonosari, dan kebetulan di Wonosari 1 kurikulumnya mendunia karena ada di kementerian pada saat itu, dan itu diadopsi oleh sekolah-sekolah pinggiran yang kadang-kadang ketika saya workshop tidak diedit, sehingga di situ ya jelas tidak mampu melaksanakan itu, tapi tidak strukturnya struktur kurikulum ada di contoh. Inilah yang menjadi atensi kita bersama bahwa Wonosari menjadi teladan bagi semuanya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di kesempatan di depan ini saya berharap pada kita semuanya untuk bersinergi, berkolaborasi, saling mengingatkan ya bahwa pekerjaan-pekerjaan kita itu sekarang itu tidak untuk ritmenya, untuk speednya itu sudah tidak seperti dulu lagi. Bagaimana Bapak dan Ibu perso derasnya informasi yang kita dapat ya
Saya itu jujur saja ketika saya itu tertidur sore, saya terbangun malam, itu yang saya cari HP bukan istri saya. Iya, bukan karena sudah berlalu gitu kata Pak Imun ya, bukan ya. Saya carikan apa? Yang saya baca mesti informasi yang untuk Korwil, karena saya tidak ingin informasi itu datang pukul 22 malam, pukul 23 malam, terus eksekusinya besok pagi. Nah kalau saya sudah terlewat, nah itu saya membayangkan panjenengan untuk mempersiapkan dan semua begitu repotnya. Padahal sejak saya di Wonosari ini sudah seminggu ini, saya pulangnya sampai rumah setengah 9 malam, dan itu cukup membuat saya bahagia karena saya bisa pulang malam. Nanti kalau saya dimarahi pulang malam ya saya pulangnya pagi itu ya. Itu saran dari Pak KS Wonosari 1 gitu. Ya. Ya baik Bapak dan Ibu, selanjutnya ya. Saya berharap di dalam apa kita bekerja, Bapak dan Ibu, tentunya kita harus mengingat bahwa kita itu mempunyai struktur di dalam kepegawaian ya. Bapak dan Ibu, saya tahu si Perso ya, Korwil itu sebenarnya bukan jabatan ya, itu tugas sampiran gitu ya. Tugas sampiran, kalau ada jabatan berarti ada tunjangan jabatan. Makanya kalau di acara-acara pergantian Korwil itu bukan sertijab gitu, tapi cukup diksi yang kita pakai bisa sambut gitu ya, bisa sambut. Nggak perlu jabatan. Jadi nanti saya pun bisa tahun depan Pak Anwar jadi Korwil bisa juga, ya nggak apa-apa, ya. Tapi yang mempunyai legal standingnya adalah yang paling kuat adalah sebagai pengawas sekolah itu, ya. Jadi saat ini kebetulan saja saya disampiri tugas untuk mengemban amanah menjadi Korwil Bidik saat ini 2026. Nanti 2027 mungkin saya menjadi pengawas, betul-betul pengawas tulen yang 100%, bukan P3K paruh waktu tapi P3K ketenanan gitu ibaratnya gitu ya. Itu mungkin bisa di sini, bisa di Palian, bisa di Patok, bisa di Nyodansari, tidak masalah. Yang penting tetap bekerja. Oleh karena itu estimasi waktu yang diberikan saat ini entah sampai kapan akan saya pergunakan sebaik-baiknya bekerja sama dengan Bapak dan Ibu untuk bekerja. Ya, bukan untuk enak saya, untuk bekerja semampu saya, dan saya mau dibantu kasih masukan untuk saya, ya. Mungkin usulan karena ketidakbenaran saya, dan semuanya silakan saya terbuka. Jadi di dalam domain kedinasan nantinya Bapak dan Ibu mungkin ke depan akan merasakan mengapa kok saya berbicara seperti ini. Mengapa Pak Edi itu berbicara seperti ini kok rasanya di telinga saya panas. Makanya seperti itu. Karena saya menjalankan tugas. Ya, ini untuk pemahaman bersama. Ketika saya di dalam domain menjalankan tugas, ya saya harus memberikan sesuatu, mengingatkan sesuatu di dalam domain ketugasan aturan kedinasan. Tetapi di dalam hubungan pribadi, usaha junjung tinggi Bapak dan Ibu. Mungkin kebetulan pada waktu saya diskusi panas dengan Pak Paimun berkaitan kedinasan, bla bla bla. Selesai, tok. Ya habis itu kalau nggak puasa ya ngopi bareng Pak Paimun cerita-cerita tentang hal-hal lain. Nah kalau saya tidak berbicara di kedinasan seperti itu, berarti saya tidak bekerja gitu ya. Ya, jadi ini pemahaman kepada Bapak dan Ibu semuanya, terutama Bapak dan Ibu kepala sekolah. Kalau seumpama mungkin saya mengingatkan, ya mengingatkan Pak Paimun dengan dulu tindak itu terlalu pagi kalau ke sekolah itu masuk subuh-subuh sampai sekolah. Itu berarti di dalam domain kedinasan. Saya memang bertugas harus mengucapkan itu, gitu kan. Ya, secara pribadi percayalah saya tidak pernah mempunyai suatu kebencian, apalagi zaman dulu kalau kita yang kelahiran 68 sampai itu ada istilah ngeceng, nah seperti itu dulu nggak ada.
Ya, saya akan menyelesaikan pekerjaan ini dengan husnul khotimah, ya, penuh kebahagiaan gitu ya. Itu Bapak dan Ibu. Itu di depan saya sampaikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu ada beberapa informasi dinas dan nanti akan dilengkapi oleh Pak Anwar di dalam pendalamannya. Ya. Yang pertama saya akan menyampaikan beberapa waktu yang lalu itu kita diundang dinas, ya, diundang dinas. Semalam saya agak larut jadinya nanti ini saya berikan ya Pak Ibu, saya berikan ke panjenengan, sudah saya oh iya. Monggo. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama saya hanya ingin mengenalkan saja bahwa ketika panjenengan itu masuk di distrik, ya, di bidang SD, ya, Bapak dan Ibu harus mengenal di sana. Lain waktu akan saya kenalkan di bidang yang lain. Nah, yang mengurusi SD itu di elemen sebelum sekdin, di atas yang sekdin itu adalah kepala dinas, itu namanya kepala badan sekolah dasar, sering kita sebut Kabid SD. Panjenengan sudah mengenal pada saat ini Kabid SD adalah Pak Asbani, ya. Ya. Seterusnya di dalam struktur Kabid SD itu ada namanya kasih kurikulum, yang sering saya singkat di dalam informasi itu kasih kupen, ya, kurikulum dan penilaian. Ya, terus ada namanya kasih kelembagaan dan sarpras ketika berurusan dengan revitalisasi, berurusan dengan gedung dan bangunan. Terus sekarang ada namanya Kapimja, ya. Kapimja itu, maaf ya, saya kemarin itu sepertinya koordinator tim kerja, ya. Ya, koordinator tim kerja, peserta didik dan pengembangan karakter. Nah, ini siapa nanti ini di bawahnya. Ini ya Bapak dan Ibu, kasih kupen kita itu Pak Asep Sakban, Pak Asep saja, ya. Dulu dia guru dari Korwil Bidik Ngaweng, Semin, ya, Semin. Terusnya ikut bakal calon kepala sekolah, ya sudah tinggal penempatan, tapi beliau bersedia untuk di struktural. Kemarin kan banyak kan Bapak Ibu punya kesempatan loh di struktural itu kemarin, ya. Tapi tidak semuanya kerso. Nah, di bawahnya Pak Asep itu ada namanya Pak Pariyadi, ada namanya Pak Sutar, nggak usah dihafalkan. Ya. Terus ada namanya tim psikolembaga dan satras. Nah, ini kasihnya namanya Pak Gunadi Cahyono. Ini orang baru di Dinas Pendidikan. Ya, karena Dinas Pendidikan itu dulu-dulunya kasih-kasihnya itu banyak dari guru, ya, dari orang-orang dinas yang sewu di dalam pemahaman tentang bagaimana pengadaan, bagaimana saking jujurnya malah kena, ya, ada kesalahan seperti ini diambilkan piyayi-piyayi yang berso itu mungkin, gitu loh. Ada di situ Pak Aris, dengan sudah kenal tuh Pak Aris. Ada Supriyanti, ada Pak Sadiman, ada Mas Dian, ada Mas Haryono. Ya, ini mungkin disengaja yang apa mesti Supriyanto. Ya. Masnya nggak tahu. Nah, kalau tahunya Mas Supri gitu, yang gemuk itu dari Ponjong. Ya. Terus ini tim Kapimja, ini Pak Darno yang dulu di perencanaan, ya. Di situ ada Mas Roni, ada Mbak Rima yang biasa bos itu, ya, Mbak Berta dan Mbak Karita. Kalau yang pengen nomor WA-nya nanti saya jauhin, ya. Pak Natijo, ngasih nomornya Mbak Berta kok
Pak Darno ya milih ya pun duit ya. Baik. Nah nanti Bapak Ibu ini kan saya berikan ke panjenengan. Di situ ada kegiatan-kegiatan, ya banyak di situ nanti. Ini maksudnya apa? Supaya kepala sekolah itu perso dan akan merespon program-program yang dari bidang SD itu menjadi atensi mana yang menjadi skala prioritas sekolah saya untuk mensikapi program-program itu. Nanti banyak programnya, tidak akan saya bahas di sini. Dan nanti pada PPT ini nanti panjenengan akan bisa berkenalan dengan pejabat-pejabat di Direktorat Sekolah Dasar Kemendikdasmen 2026. Seandainya itu berubah, ya ini terakhir materi yang kemarin saya dengan Pak Natijo itu. Ya paling tidak perso aja, nanti direkturnya siapa, kepala subdirekturnya kali-kali itu ketemu di jalan. Besok Pak Joko ke kementerian kali-kali ketemu beliau. Oh ini Buleni dan semuanya. Ini nanti ada di sini. Ya, terus strukturnya, ya, dan seterusnya, Bapak dan Ibu, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Baik, Bapak dan Ibu, akan saya lanjutkan. Terusnya informasi dinas pertama dari sekretaris dinas itu mengingatkan, ini hanya normatif saja tentang keamanan lingkungan sekolah. Saya rasa saya tidak akan membahas ini. Wonosari sudah di atas brief untuk membahas tentang keamanan lingkungan sekolah. Saya percaya itu. SOP yang diterapkan di masing-masing sekolah saya yakin sudah berlaku. Ya, sudah berlaku. Hanya secara kedinasan diingatkan kembali bila mana mendekati waktu-waktu libur, ya itu mohon diatensi keamanan sekolah berkaitan dengan aset-aset elektroniknya, karena sudah kejadian di beberapa tempat. Ya namanya laptop untuk hilang dan semuanya itu jangan dianggap sesuatu yang wajar. Kalau panjenengan bisa antisipasi aset-aset sekolah yang di dalamnya ada file-file penting untuk bisa undur dulu ya, untuk diamankan di rumah. Tapi kalau di rumah pun hilang ya memang sudah nasibnya mau hilang gitu. Tapi sudah ikhtiar untuk mengamankan. Begitu. Terus yang kedua, ini tidak akan saya bahas lebih dalam, mungkin suatu saat kita datangkan narasumber apa, bahwa di Gunung Kidul ini masih ada infiltrasi pemahaman tentang terorisme ya di satuan-satuan pendidikan. Wujudnya apa, melalui apa, tentunya yang paling dominan adalah melalui media sosial ya itu. Ini hanya semacam informasi saja dari Pak Sekdim. Yang terakhir saya filter saja adalah tentang PPDB. Nah, PPDB 26 kemarin banyak sudah dimintai data mencocokkan ruang-ruang yang berapa rombel yang mau diterima Mas. Nah, besok itu akan tiba di dalam aturan PPDB dan akan disosialisasikan. Nah, ketika disosialisasikan, Bapak Ibu dan Kepala Sekolah mohon untuk bisa mengikuti, karena tentunya di Wonosari itu resistensinya tinggi dibanding mungkin di wilayah yang lain. Karena jumlah siswa banyak itu yang kewalahan, seleksinya siksa sedikit ya juga bikin pusing karena pilihan gitu ya. Nah, saya rasa dengan regulasi PPDB itu yang menjadi acuan dan landasan yuridis kita untuk menjawab setiap intervensi dari pemegang kekuasaan, dari orang lain ya, atau bagi user pemakainya ya. Baik, itu yang dari Sekdim, yang dari Kabit SD diingatkan kembali. Seperti hari ini saya mengingatkan Ibu Bupati mau berkeliling untuk mengetahui ya fungsi, mengetahui kegunaan dari PID ya, papan interaktif digital atau interaktif flat panel itu IFP itu ya.
Kalau ditanya sekolahnya mana, tidak tahu saya. Makanya saya semua sekolah, kebetulan di Wonosari saya mendapatkan informasi semua dapat tahu. Ya siap-siap semua aja. Paling enggak gurunya bisa menyalakan, terus menggunakannya. Ya aku sekarang mungkin baru kegiatan pesantren dan semuanya. Tapi kalau ditanya kan bisa menceritakan. Itu. Tapi kalau ibu bupati di Wonosari, waktu Pak kurangnya ya mungkin di pinggir-pinggir sana gitu ya. Bisa di Gedang Sari, bisa di mana. Yang di situ malah sudah mendapatkan GFP tetapi tidak ada signal. Terus bagaimana cara mendapatkannya dan semuanya itu bisa menjadi dibuat konten yang lebih bisa wow gitu ya. Tapi kalau hadir ke Al-Mujahidin, hadir ke Wonosari kurang ya, kurang menantang gitu ya. Gitu. Kira-kira begitu menurut analisa saya. Nah, nanti kalau itu tidak dihadiri berarti ya betul analisa saya, gitu ya. Bapak Ibu, bisa mengingatkan tentang akreditasi. Kemarin sudah dapat undangan ya. Nah, yang diundang itu yang besok akreditasi. Ya, kemarin kan pertama banyak kan yang diundang. Mungkin kalau nggak salah banyak itu, tapi di filter. Pengalaman saya pernah menjadi kepala sekolah, itu saya mendapat undangan 2 kali, tapi diperpanjang 5 tahun, dan saat ini baru betul-betul dapat undangan sekolah saya dulu itu untuk mengikuti akreditasi. Jadi kalau kemarin pertanyaannya salah satu dari kepala sekolah, habisnya Desember kira-kira bagaimana Pak? Ya bisa juga diperpanjang. Persoalannya bukan masalah asesornya loh. Persoalannya tidak ada anggaran untuk akreditasi itu ya Pak Anwar ya. Minimnya anggaran. Nah, jangan berharap minim anggaran terus atau ingin diakreditasi. Ini ya. Sebenarnya kan akreditasi itu pengajuan dari diri kita, maksudnya dari Satpem kita untuk bagaimana penyelenggaraan pendidikan di tempat saya ini, tolong saya divisitasi, di assessment dan seterusnya. Tapi ya saya mesti izin seperti itu ya. Nah, selain swasta di Jakarta dan semuanya memang butuh validasi itu untuk. Terus revitalisasi Bapak dan Ibu, untuk sementara jangan berharap ada di Gunung Kidul karena dananya kemarin dari kementerian disampaikan melalui Bapak Kabid SD untuk pemulihan bencana di Sumatera. Yang untuk NPC. Ya, tentang TKA dan AN nanti mungkin Pak Anwar bisa mengulas. Terus ada informasi Bapak dan Ibu, e-rapor. Nah ini juga tantangan bagi yang ada di Wonosari. E-rapor itu nanti akan link dengan e-ijazah. Nah, e-rapor mana yang digunakan adalah e-rapor dari kementerian. Nah, selama ini yang saya ketahui, yang namanya di wilayah kerja saya itu, ya e-rapor, tetapi e-rapor produk Klaten namanya e-rapor, tetapi tetap menjadi e-rapor. Nah, besok itu yang menjadi konsen kita itu adalah e-rapor yang dari kementerian. Oleh karena itu nanti Pak Anwar mungkin sudah mempunyai data sekolah-sekolah mana di Wonosari yang sudah e-rapor, memakai e-rapor kementerian itu tentunya akan di-link dengan e-ijazah. Kalau 42 sekolah, atau 2 ya, 41 sekolah ini baru 5, baru kan tidak masalah. Yang penting Wonosari itu sudah memulai e-rapor dari kementerian dan ada untuk link ke ijazah. Ya, gitu. MPG tidak akan saya bahas ya. Yang penting jangan sampai anak-anak kita ada kasus ya. Cuma satu saja kepada Ibu saya pesan ya, tetap kepala sekolah mengawasi ya, mengawasi kehadiran SPPG itu di dalam, atau panjenengan sudah menunjuk seseorang. Karena kalau ada sesuatu itu harus segera laporan, datanya harus valid ya. Jangan bertanya apa menjadi beban saya Pak. Nah, kita hidup itu mesti orang beban yang selalu disambil pada kita. Terus saya ingatkan kembali dalam kesempatan ini Pak Kabir juga mengingatkan tentang pemanfaatan UKS. Tidak akan saya bahas lebih rigid
di sini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sedikit dari Pak Kabid juga akan kita sampaikan tentang BAS, budaya sekolah ya. Nanti akan saya berikan Bapak dan Ibu ya. Jadi budaya sekolah aman dan nyaman. Sudah sekarang ganti lagi namanya. Jadi ini regulasinya itu ada di Permendikbud nomor 6 tahun 2026 ya, budaya sekolah aman dan nyaman. Sekilas saja nanti bisa dibaca setelah saya share setelah acara ini ya. Yang jelas setelah ini keluar maka ya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Jadi bahasa itu sudah Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah harus mengubur. Nek iso ngapalke ya sing diapalke wong budaya sekolah aman dan nyaman gitu aja. Tuh, nanti apa di dalamnya ada 4 aspek, bagaimana cara membangunnya dan semuanya adalah sudah ada, nanti saya caros ya. Ini tidak menjadi pokok bahasan saat ini, ya. Ini cuma ada tagihan ini oleh dari Pokja ini sampai kapan kita belum pernah disinggung-singgung ya Pak Adijo ya, Pokja. Baik Bapak dan Ibu, sekarang informasi dari Kasih Kupen ya, kurikulum dan pendidikan, penilaian ya, dari Kasih Kupen. Baik, bahwa tentang TKA, kemarin saya hanya mencatat bahwa TKA itu 30% soalnya berasal dari kabupaten kota, itu 30%. Nanti Pak Anwar akan lebih bisa mengulas. Lalu TKA ini apa yang ada di dalamnya adalah IPAS ya. Jadi substansi mapel IPA itu dikemas ya, diberi stimulan itu di dalam pernyataan-pernyataan sosial gitu ya. Tapi itu substansinya itu tetap IPA. Tapi di dalamnya nanti dikemas ada sosialnya begitu. Nah, nanti mungkin Pak Anwar bisa lebih menjelaskan ya. Terusnya Bapak dan Ibu, untuk asesmen sumatif akhir jenjang dan asesmen akhir tahun ASAT. Bapak Ibu bisa bedakan ya istilah ini ya. Sebagai kepala sekolah jangan terbalik. Kalau asesmen sumatif akhir jenjang itu untuk apa? Ya, kelas 6 lah, boleh dikatakan itu indikatornya untuk kelas 6 itu untuk mengetahui standar kompetensi lulusan gitu ya. Tapi kalau ASAT itu diperuntukkan untuk akhir tahun ya, bagi kelas-kelas yang bersangkutan di dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan CP-nya ya. Tuh. Nah, untuk asesmen sumatif akhir jenjang itu direncanakan bulan Mei. Jadi bulan Mei itu bulan paling tersibuk ya. Lalu kalau asesmen akhir tahun bulan Juli. Nanti Pak Anwar bisa menjelaskan, nanti akan ada pengawasilan, di mana pengawasilan itu nanti itu akan langsung dimonitor oleh kementerian. Makanya besok pengawasilan tersebut nomor WA-nya, emailnya itu harus valid. Nanti ketika menjaga ini terus dihubungi. Terus itu nanti harus pakai headset. Ya, harus pakai headset. Jadi nanti nomor WA, email, nah ini nanti bidang garapan K3S ini, ya, garapan K3S. Selanjutnya Bapak dan Ibu, berbicara tentang kombel. Ya, kombel itu sekarang istilahnya ganti lagi. Apa Pak Nantijo? Ikut ya Pak dia ya. Adalah
Hari belajar guru. Hari belajar guru. Ya besok 2 tahun ke depan apalagi ya Pak, nggak tahu ya. Tapi sekarang namanya Hari Belajar Guru. Oh siap, ya, nggak apa-apa, dicukupkan semua. Ya. Hari Belajar Guru. Nah, tentang Hari Belajar Guru ini, Bapak dan Ibu nantinya, terutama juga kepala sekolah di masing-masing segmen untuk bisa memperser guru-gurunya, mengupgrade segala pengetahuan-pengetahuan untuk konsumsi anak-anak. Ya. Bapak dan Ibu, kalau Pak Anwar sudah terbiasa mengikuti untuk jadi fasilitator dan semuanya itu tentu akan belajar terus. Saya secara pribadi, Bapak dan Ibu, seiring usia itu, saya juga membiasakan untuk 30 menit saya belajar, Bapak dan Ibu. Saya setiap sore, ya, itu selalu saya buka YouTube atau Google perihal hal yang berkaitan dengan kepengawasan dan layanan di sekolah. Pertama itu mengurangi kecenderungan saya pikun, ya, karena saya sudah 58 tahun, Bapak Ibu, ya. Tuh. Belajar 30 menit. Dan ini waktu saya berbuka tugas, saya sampaikan kepada teman-teman baik TK, SD, kita jangan abai dengan namanya belajar. Jangan hanya kepada siswa kita belajar, tapi kita juga harus belajar, ya. Memberikan amunisi pada otak kita. Kalau lelah ya berhenti. Tapi minimal 30 menit membaca, kalau jenuh melihat YouTube. Oh, tentang model pembelajaran ini. Sudah ada prakteknya bagus dan sebagainya. Ya, oh ternyata sintaknya seperti ini. Saya tidak akan bisa mendapatkan dari Bimtek jika jangan berharap sekarang. Jangan berharap. Sekarang ada Bimtek, Diklat dan semuanya. Selama yang 20% itu tidak full anggaran pendidikan. Jangan berharap. Maka kepala sekolah juga saya harapkan di Wonosari jangan terlena. Mari, ya. Ya, saya kadang-kadang juga berdiskusi dengan satu orang guru yang mantan guru penggerak, maunya gitu. Ini kok bisa dinamakan ini Bapak? Tanya, karena saya nggak mendapatkan materi itu. Ya, nah dari mana seorang pengawas, kepala sekolah untuk bisa memahami, mengetahui dan mengarahkan kalau kita tidak mempunyai bekal? Paling tidak tahu bagaimana kami selaku pengawas, ya, ketika program sekolah penggerak itu kami hadir hanya sebagai pendamping. Kita tidak tahu di dalamnya apa. Akhirnya kita belajar tentang profil pelajar Pancasila dan semuanya. Sekarang di planning bareng-bareng, ya, bagaimana 3 prinsip pembelajaran harus ada di dalam pembelajaran semuanya. Ya belajar. Artinya ketika kita hadir, kepala sekolah hadir di tengah-tengah guru, pengawas hadir, saya dan Pak Anwar di tengah-tengah kepala sekolah dan guru, tidak 100% paham, tetapi ketika hadir itu bisa mengikuti, itu yang paling membahagiakan. Kalau hadir nemu plonga-plongo, saya apa ya, itu betapa tidak bahagianya saya di dalam melaksanakan pekerjaan. Saya mungkin tidak akan bisa sepaham Pak Jokowi, Pak Joko Al-Mujahidin. Tapi paling tidak saya tahu, alurnya seperti inilah. Kalau saya tidak ada, saya tanya. Nah itulah namanya berkolaborasi, bersinergi, saling melengkapi. Itulah yang dinamakan bekerja bagi saya, yang saya begitu Pak. Jadi saya tidak hadir menjadi orang yang serba tahu, tidak bisa. Apalagi dunianya sekarang ini, pendidikan ini sudah, iya, begitu deras informasi, kalau kita tidak berlari, ya tentunya kita akan ketinggalan dengan guru. Saya sekarang bertanya, Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sini yang sudah bisa menggunakan papan interaktif digital berapa? Semuanya kan? Semua bisa kan? Bisa. Sudah bisa memasukkan materi di situ kan? Bisa. Iya, bisa buka dan bisa. Paling tidak bisa membuka, menghidupkan alurnya seperti ini. Ya, itu bersyukurlah Wonosari itu semua. Yang lain belum, makanya yang lain belum itu saya sampaikan. Sekolah yang belum mendapatkan PID, ya, datang ke sekolah
yang sudah mendapatkan dan bertanya. Nah kalau menunggu kapan mau dikasih, wes ketinggal besok sudah tidak pede lagi. Ya, eranya sudah ganti lagi. Itu dari TK sampai dengan SD saya periksa seperti itu. Saya tanya waktu pertemuan kepala sekolah TK itu. TK itu hanya berapa hitungan jari yang dapat? Siapa yang sudah hadir? Kepala sekolah dan gurunya. Di antara sekian puluh itu hanya satu. Berarti mereka apa? Menunggu. Nek wis menunggu, wis ana barange ngenteni sing ngajari. Apa enggak terlambat? Terlambat. Itu hanya saya pressure supaya bergerak. Nah, semangat Bapak Ibu menjadi kepala sekolah itu panggilan hati. Apa dengan itu upahnya adalah sekarang dengan bisa duduk di sini sehat. Itu upahnya. Pengen rekeningnya banyak tapi sakit, nggak mau kan? Sehat. Ya, seperti tadi pagi saya buka mata itu. Waduh, bersyukur saya masih bisa membuka mata. Saya masih diberi hidup. Berarti hari ini saya harus bekerja, bermanfaat. Nah kalau kemarin pulang dari pulau itu saya terus pagi wis nggak melek. Ya saya nggak tahu, nggak melek pun saya sih nggak tahu. Ya. Ya. Rasanya kan, nah, makanya syukur itu kita wujudkan di dalam komitmen kita melaksanakan amanah yang sudah diberikan pada kita. Makanya kepala-kepala sekolah yang serah itu merupakan kepala-kepala sekolah yang handal karena itu dari panggilan hati. Kata dari panggilan hati, Anda bisa buktikan, Bapak Ibu bisa buktikan. Sekarang untuk teman-teman kita yang sudah memenuhi syarat apapun untuk menjadi bakal calon kepala sekolah itu, waduh, sekolah itu pengen-pengen bagaimana kita mempunyai format untuk mereka kosong. Padahal saya dengan Pak Maimun masih ingat ketika menjadi kepala sekolah pertama kali, banyak yang ingin menjadi kepala sekolah itu sampai sowan sana, sowan sini, sowan. Ya kok sekarang diberikan akses yang begitu, gitu, untuk menjadi kepala sekolah itu pada balik kanan. Ada satu pertanyaan, apakah mereka melihat potret kepala sekolah yang dihadapi itu mesake sehingga dia melas? Aku nek tadi kepala sekolah mesti luwih memelas daripada Pak Maimun, daripada Bu Heni. Masa tadi kepala sekolah. Ternyata jadi kepala sekolah itu nek pulang ya bisa ditelepon kon dinas kon rampung kayak gini. Engko ya ngomong gurune sing kon garap. Aku kan aku enggak disengiti. Jadi memang figur potret kepala sekolah itu menginspirasi orang yang dipimpin. Nah, kepala sekolah itu antusias, menyenangkan, kepala sekolah itu membahagiakan pekerjaan lain, pasti dia senang. Dan potretnya yang di depan itu kepala sekolahnya, wanya nengkwe, kepala sekolahnya nelongso, kepala sekolahnya. Mereka lebih baik, usah merasa dari kepala sekolah. Ya, uang kurang dari kepala sekolah juga tetap dapat gaji. Kepala sekolah pulang masih mikir engsel kamar mandi jebol duitnya dari mana? Jadi guru sudah tiktokan berselancar di Shopee 11 ini berapa ini? 10 itu. Tetapi Bapak dan Ibu, saya sampaikan dalam kesempatan ini, menjadi kepala sekolah itu Bapak dan Ibu, ya, ini saya berdiri karena saya menekan ini beberapa tempat. Saya menjadi kepala sekolah itu karena saya pada waktu itu punya anak-anak yang membutuhkan potret teladan figur orang tuanya. Anak-anak saya masih sekolah, dia memandang orang tuanya ini pemalas atau orang yang progresif atau orang yang berkualitas. Anak kita melihat itu. Sehingga kalau anak saya itu hanya melihat saya sebagai guru SD saja, namanya guru SD, setengah tua guru SD, orang perkembangan anak saya masih akan dalam stigma berpikirnya, Bapak Ira berkualitas. Makanya ketika ada seleksi kepala sekolah, saya ikut Bapak Ibu, ditunjuk, ikut. Saya dengan Pak Anwar dikaturkan, saya tidak. Orang apa?
gitu. Karena alasan saya golongan 3C waktu itu. Tapi kalau saya pada waktu saya sudah ada guru lagi mungkin. Ya. Itu rencana Tuhan saja. Nah, singkat cerita, saya menjadi kepala sekolah. Saya tunjukkan pada anak-anak. Sehingga ketika dia antar ke SD, oh bapakku juga kepala sekolah. Senang. Sampai saya jadi pengawas. Ya, anak saya lihat dan sekarang anak saya sudah tidak membutuhkan figur saya di dalam pekerjaan karena sudah bekerja semua. Biarpun anak-anak saya juga tidak meminta bapak harus jadi ini tidak, tapi orang tua kan harus menjadi figur. Nek orang bisa memberikan uang, orang bisa memberikan apa? Berikanlah sesuatu secara sobernya. Gitu. Nah seperti itu. Makanya putra-putra Pak Anwar sampai ke Jerman dan semuanya, lihat figur ayahnya yang selalu butuh buku, belajar, berinovasi, ya, pintar matematika dan semuanya. Tapi kalau 3 kali 4 tetap 1.500 masih bingung, ya. Nah, bingung tak Bu Eli? Nah, ya, 3 kali 4 kan foto itu kan 1.500. Ya, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi putra-putra panjenengan yang masih tinggi didongkrak. Nah, saya titip kepada Bapak dan Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu guru yang hadir di sini yang mewakili kepala sekolah SD negeri, mau untuk menjadi bakal calon kepala sekolah. Di situ panjenengan berkarya. Tolong guru-guru dimotivasi berkarya. Upaya apa? Upaya sehat. Ya, dan kepala sekolah sehat lahir batin. Karena tidak akan mikir terus. Itu. Sekarang pertanyaannya itu, mengapa kok sampai sekarang guru-guru yang berpotensi itu, yang pinternya lebih kita yang menjadi kepala sekolah tidak mau menjadi kepala sekolah? Ini ngopo? Monosari itu satu itu gudiannya, nah jadi kepala sekolah. Dan ketika ini saya contohkan aja karena itu di belakang saya duduk ya sekolahnya. Itu kalau menjadi kepala sekolah itu akan mewarnai loh. Kalau suatu saat yang dari Wonosari itu kepanget, dari mana ini Om? Ini dulu di SD Wonosari satu, wah langsung, wes mesti kayak dewa. Karena saya kembali lagi, output dari Wonosari ini selalu diperhitungnya grade-nya itu tinggi. Tapi ternyata benar, semua yang KSKS yang dari output dari Wonosari ini bagus mana? Makanya monggo Bapak Ibu kepala sekolah saya nitip, ini sudah kembali loh, calon kepala sekolah ini sudah harus kita dapat jatah berapa Pak? 20. Itu sebanyak-banyaknya. Nah itu sebanyak-banyaknya itu 1 ya angko, 2 ya. Mari ya, Bapak Ibu saya nitip gitu. Bakal calon kepala sekolah falsafahnya seperti itu. Itu yang saya alami, ya. Ya, tetap semangat untuk kita. Saya bisa menggantarkan teman-teman saya 3 menjadi kepala sekolah. Ya, 3. Yang satu ya Smeko, Subratas, lompat pagar ibaratnya gitu. Ini kembali lagi akhirnya. Ya. Mari Bapak Ibu senang. Jadi berikanlah potret menjadi kepala sekolah itu yang menyenangkan bagi teman-teman kita sehingga teman-teman kita tertarik. Tapi kalau adanya curhat tentang anggota menjadi kepala sekolah, saya yakin setelah itu tidak akan ada yang menjadi kepala sekolah. Tidak ada pengaruhnya, ya. Sertifikasi podo, gaji podo, sama semua. Iya. Ya. Semoga ada yang mau. Kita tetap semangat. Ada yang mau. Ya, aku tidak malah nama itu. Kalau perlu kepala sekolah yang tinggal 2 tahun itu besok ada regulasi perpanjang, ya kan? Sehingga akan memberikan contoh yang baik. Baik, hari belajar guru tadi sudah saya singgung, mohon nanti di masing-masing yang dulu namanya KKG, Kompel dan semuanya mari kita giatkan lagi. Nah, selesai tentang web sekolah nanti akan dibahas Pak Anwar. Kita itu sekarang begini loh Pak Ibu. Bidang SD itu ingin mengetahui aktivitas kita sehari-hari di sekolah itu melalui web. Ya, ya. SD Al-Mujahidin ini kegiatan hari ini minggu ini apa? Nah itu membuka web. Webnya itu nanti ya masuk di dalam web dinas, tapi masing-masing sekolah itu nanti berkewajiban mengisi kegiatan-kegiatan itu.
pesan saya nek sambelan biasa di lebote situ. Makanya ini dalam domain kekerabatan, persaudaraan, yuk wetok, cowek, ono, itu enggak ada kegiatan-kegiatan. Tentunya tentang 7 kebiasaan anak hebat itu. Bagaimana senamnya, bagaimana dan semuanya sampai dengan nanti lagunya apa Bapak dan Ibu? Rukun sama teman yang sering diperdebatkan kok, diksinya sama teman. Rukun dengan teman kok sama teman itu. Terus nggak usah dipikir, itu bukan kita ya kan, itu sudah Pak Menteri kalau ciptaannya Pak Menteri ya. Jadi semua menteri itu mencetuskan lagu itu mesti ciptaannya beliau. Itu ya biarpun Raiso Moconot tetap menciptakan ya. Terusnya Bapak dan Ibu, kompel tadi sudah ya, terus web sudah. Terus ini nanti dari Katimja Bapak dan Ibu. Katimja itu ya mengingatkan tentang program prioritas Bupati Gunung Kidul yang dinamakan Bocah Pinter. Sudah perso Bocah Pinter? Apa hanya dengan istilahnya saja? Ya. Jadi Bocah Pinter itu Bapak dan Ibu itu dirilis tahun 2025. Itu program prioritas Bupati yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Itu tujuannya ada 3 Bapak dan Ibu. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Terus menyiapkan generasi cerdas digital, ya. Yang ketiga, nah ini meningkatkan kesejahteraan guru. Kalau berbicara tentang kesejahteraan guru itu parameternya berbeda-beda. Ya, pada Ibu ada yang sekarang ini sudah merasa sejahtera, ada yang belum. Pokoknya Bapak dan Ibu, kalau kita tuh masih mempunyai putra-putra yang masih harus kita berinvestasi ke situ, yaitu tentang sesuatu yang membahagiakan kita itu dipinggirkan, ya, diutamakan investasi untuk anak-anak kita. Maka saya sarankan untuk selalu berkembang bersama dan selalu datang ke tempat yang melayani dengan sepenuh hati. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu ini akan saya jawabkan jenengan, ya. Bocah Pinter tadi itu, ya, itu harus didukung oleh satuan pendidikan, ya. Jadi programnya Katimja tentang karakter tadi itu, Katimja itu nanti ada di sini Bapak dan Ibu. Ya, regulasi-regulasi itu nggak perlu. Ya. Nah, supaya tercapai 3 tadi, ini yang kesejahteraan guru kita tidak lewat ini. Kesejahteraan guru itu yang pertama adalah dengan berdoa. Ya, kalau berdoa ramu-ramu seperti di luar Jawa itu demo. Ya. Nah, kita nggak lakukan itu, kalau sejahtera gitu. Nah, ada pembinaan minat dan bakat kreativitas siswa. Ini saya sampaikan supaya masing-masing satpen itu bisa merespon. Jadi klik gitu loh, oh besok itu di dalam program Bocah Pinter, di dalam kegiatan Katimja itu ada ini. Apa yang harus saya lakukan di Satpen? Nah, ini ada waktunya. Terus pembinaan, ada rapat koordinasi. Ini programnya mereka, tapi kan bisa kita ambil bahwa nanti akan ada lomba MTQ. Di kapan ini? Oh, September.